Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut lagi ke dalam pembahasan yang sesuai dengan tema ini. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini krisis yakin. Krisis iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini seperti itu. Benar apa enggak? Krisis yakin, krisis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nanya, gimana ya caranya biar yakin? Maka orang-orang saleh itu kalau ditanya seperti itu akan bingung. Gimana kamu bisa hidup tanpa keyakinan kepada Allah? Gimana kamu bisa hidup tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua nabi itu luar biasa hidupnya. Penuh keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke api. Mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukup bagi kami. Siapa? Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbuna Allah. Cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil. Ini kata-kata yang harus kita sering ucapkan, terlebih kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua sedang mengalami ujian diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah. Cukup bagi kami Allah. Allah wa ni'mal wakil, dan dialah Allah adalah sebaik-baik penolong. Ketika sudah pasrah sama Allah, maka langsung Allah yang turun tangan, ya naru kunibar dan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita nggak percaya sama Allah, terus yang mau kita percaya siapa? Nah, kita ini harus yakin kepada Allah. Dan yang menyebabkan kita yakin itu apa? Semakin kita mengenali kelemahan diri kita, maka semakin muncul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih contoh ya. Semakin kita meyakini kelemahan diri kita, maka semakin kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kita ini ada enggak manusia yang bisa mengelola rohnya? Sampai rohnya enggak meninggalkan jasadnya? Ada? Enggak ada kan? Orang hebat, panglima perang, mati enggak? Mati. Orang kaya? Mati. Presiden? Mati. Penguasa? Mati. Raja? Mati. Raja terhebat itu Nabi Sulaiman. Ya akhirnya rohnya berpisah dengan jasadnya. Artinya apa? Enggak bisa loh. Roh yang ada pada diri kita aja ini kita enggak bisa kok ngurusinya. Kita enggak bisa mengelola roh kita agar tetap selalu sama kita, enggak bisa. Enggak bisa kita. Terus siapa yang mengelola? Allah Subhanahu wa taala. Kita merencanakan sesuatu, ternyata gagal. Pernah apa enggak? Sering kan? Sering. Berarti apa? Ada kekuatan di balik semua rencana yang ada, dan kekuatan itu akan memaksa semua yang punya rencana untuk mengikuti rencana yang punya kekuatan. Kalau dalam istilah kerennya, ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Ana urid, saya punya keinginan. Anta turid, kamu punya keinginan. Wallahu fa'alul lima yurid, sedangkan Allah pasti akan mengerjakan apapun yang Allah inginkan. Itu istilah tasawuf seperti itu. Cuma ini istilah tasawuf dulu kalau sama anak-anak pondok sering diselewengkan istilahnya. Kan ana urid anta turid itu diselewengkan. Ana analgin nahnu nofalgin anta antalgin. Dibuat kayak nama obat. Dibuat kayak nama obat. Nah, itu jadi ya harus percaya sama Allah kita. Yang Allah ngatur semuanya ini Allah. Semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Quran benar enggak? Quran itu sainsnya terbukti benar. Berarti apa? Tidak ada satupun isi Quran itu yang salah.
Quran lihat ceritanya. Anda lihat gimana Allah tuh merubah keadaan. Kadang-kadang di luar akal, tapi terjadi. Anda bayangkan Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun. Bayangkan, sudah mau dibunuh sebelum lahir. Dicari sebelum lahir udah dibunuh. Sudah lahir, Nabi Musa dikejar-kejar sampai akhirnya ditaruh di satu peti, dialirkan di sungai. Akhirnya yang ngerawat Nabi Musa siapa? Istrinya Firaun sama Firaunnya kan? Firaunnya. Yang ngejar-ngejar mau bunuh siapa? Firaun. Anda bayangkan ini bayi dicari mau dibunuh, tinggal di rumah Firaun. Ada yang bisa ngatur skenario kayak begini kalau bukan Allah? Ada yang bisa ngatur? Gak ada yang bisa ngatur. Nabi Yusuf tuh kalau Anda lihat kisah hidupnya, Anda bayangkan anak kesayangan dibuang ke sumur. Itu sudah mau dibunuh sama saudaranya. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Dibuang ke sumur, kok bisa diambil? Yang menyelamatkan ketika di sumur siapa? Allah. Jadi anak angkatnya Perdana Menteri Aziz, pejabat, digoda masuk penjara. Satu, ada enggak mantan narapidana jadi raja? Nabi Yusuf di penjara, padahal beliau itu enggak salah, tapi ketika beliau keluar, maka beliau pun menjadi seorang raja. Itu. Jadi penguasa sebelumnya itu di penjara. Maaf, kadang-kadang ini sekarang dulunya penguasa, sekarang di penjara. Dulunya dikawal, sekarang di borgol. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam itu begitu. Ya, lah, yang ngatur semua ini siapa sih? Allah. Atau kisah lagi, kisah yang luar biasa ini. Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah. Maaf, Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Makkah. Ketika itu beliau mau hijrah. Perpisahan dari kota Makkah, Nabi Muhammad memandang Ka'bah. Seraya mengucapkan kalimat perpisahan yang kurang lebih maknanya, kamu itu adalah tempat yang aku cintai. Kalau bukan orang-orang mau mengusirku, maka aku enggak akan keluar. Dan bayangkan sedihnya seperti itu. Keluar Nabi Muhammad SAW dengan hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan orang yang membantunya ketika itu. Kaum muslimin posisinya sangatlah lemah. Orang kafir Quraisy itu sangat kuat. Pergi Nabi Muhammad hijrah. Ketika hijrah, yang diajak siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok bukan Sayyidina Umar atau bukan Sayyidina Hamzah? Kalau Nabi Muhammad ngajak Hamzah atau ngajak Umar, perlu sembunyi-sembunyi enggak? Enggak perlu. Loh, Sayyidina Hamzah enggak sembunyi-sembunyi kok. Sayyidina Umar enggak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan Sayyidina Umar, malah nantang. Tuh zaman sekarang upload status. Saya mau hijrah, yang kepengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan halangi saya hijrah. Nekat Sayyidina Umar itu. Nabi Muhammad bareng sama Sayyidina Umar, selesai enggak perkara ini? Selesai kan? Tapi enggak bareng sama Sayyidina Umar. Barengnya sama siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang hebat. Tapi bukan jagoan perang. Tapi orang hebat beliau ini. Anda bayangkan sembunyi di gua. Ketika orang-orang kafir udah cari guanya, ketika itu satu posisi kalau mereka lihat kakinya, lihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tegang. Nabi Muhammad apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami. Yakinnya sama Allah itu luar biasa. Hasilnya apa? Ada yang ganggu enggak? Selamat apa enggak? Selamat kan? Kenapa? Yakin Allah. Jadi orang itu kalau sudah fokusnya tuh mintanya hanya Allah, maka Allah tuh pasti akan menolong dia. Tapi kalau dia ya ini ya Allah. Allahnya diduakan, ditigakan, diempatkan dengan yang lain, enggak bisa. Pertolongan Allah tuh akan turun kalau kita hanya mengharap Allah, Allah, Allah
Allah, baru turun pertolongan Allah. Ini lihat kaki kelihatan loh. Ini mau bunuh loh ini. Mau bunuh, bukan mau nangkep, mau membunuh. Dijanjikan apa? 100 ekor unta. Satu unta itu yang bisa dipakai untuk luar negeri itu harganya 200 juta. Anda hitung coba. 200 juta kali 100 berapa? 20 M. 20 M, bayangkan. 20 M itu buat yang bisa dapat bisa bunuh Nabi Muhammad. Gak nanggung-nanggung ketika itu orang-orang siap mengeluarkan hartanya demi untuk menghalangi Nabi. Selamat. Ada Surakoh itu pemburu orang hebat. Dia selidiki kenapa orang gak bisa nangkep Muhammad, gak ada jejaknya. Dia tahu. Akhirnya dia bisa lihat Nabi. Dia kejar Nabi, baru mau jalan jatuh. Baru mau jalan jatuh. Baru mau jalan jatuh. Akhirnya dia nyerah. Ketika nyerah, didatangi sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datangi, setelah itu intinya dia nggak mau ganggu Nabi. Dan ketika itu Nabi menjanjikan apa dia? Nanti kamu akan memakai gelangnya Kisra. Kisra siapa? Kisra bin Hurmuz. Kisra Hurmuz ini raja Persia. Iya, kamu bakal memakai gelangnya Kisra. Gelangnya raja itu bukan gelang kayak kecil itu, gelang yang besar loh, yang ada mata berliannya gitu kan, kalau kita lihat di film-film itu. Gelang gede loh, yang mungkin segini nih besarnya ya. Besarnya itu seperti ini, gelang ada mata. Lah ketika itu Anda bayangkan ini dua orang dikejar-kejar sama orang banyak, itu mengatakan kamu akan pakai gelangnya Kisra, artinya apa? Nanti dia bakal ngalahkan Kisra, gelangnya dikasihkan ke Surakoh. Nah, ini kalau orang mikir tidak masuk akal. Anda tahu Persia itu di masa itu luasnya 7,2 juta kilometer persegi. Romawi 5 juta kilometer persegi. Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau hanya ratusan orang. Bisa ngalahkan Persia? Saat itu bisa enggak? Mimpi ngalahkan Persia aja enggak mungkin. Coba nih. Umpama. Nih, umpama Ustadz Zid nih. Apa itu Ustadz juga ini? Ustadz Zid nih ketemu sama anak kecil. Anak kecilnya mungkin jatuh dan tolong sama Ustadz Zid nih, terus anak kecilnya bilang begini. Nanti kalau saya sudah jadi presiden FIFA, nanti Ustadz Zid nih akan saya ajak nonton final Liga Champion gratis. Kalau yang ngomong gitu anak kecil kira-kira jawabannya Ustadz Zid ini gimana? Oh ya amin, tapi diketawain. Waras apa enggak anak ini? Waras apa enggak? Atau misalkan orang di kampung pelosok bilang gini, nanti kalau saya jadi presiden, nanti kamu saya jadikan menterinya. Diketawain. Kenapa? Karena terlalu jauh. Terlalu jauh. Dan Nabi Muhammad tuh yakin sama Allah. Kamu pengen pakai gelangnya Kisra? Nanti gelangnya Kisra itu nanti kamu pakai. Dicatat ketika itu. Ini Amir bin Fuhairah. Catat. Dia pegang sama Surakoh. Apakah Surakoh masuk Islam? Tidak masuk Islam. Padahal sudah lihat sendiri loh, dia mau ngejar Nabi nggak bisa, nggak masuk Islam, tapi juga nggak mengkhianati Nabi. Sampai Fathu Makkah baru masuk dalam agama Islam. Islam Muslim, dapat gelang Kisra belum? Nabi Muhammad meninggal belum dapat gelangnya Kisra. Sayyidina Abu Bakar meninggal belum dapat gelangnya Kisra. Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, Persia kalah. Ditinggal semuanya. Gelangnya Kisra termasuk harta rampasan perang. Sayyidina Umar diambil. Surakoh, mana Surakoh ada enggak? Ada. Suratnya Nabi masih ada. Ini masih ada. Kamu dapat apa? Gelangnya Kisra. Ini gelangnya Kisra kamu pakai, mahkotanya sekalian kamu pakai. Buat Surakoh, nangis Surakoh. Ini dulu gelang yang pakai raja terhebat di dunia. Sekarang yang pakai seorang Arab dari suku yang enggak dikenal yang pakai gelang ini. Artinya apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci segalanya. Makanya jangan pernah kita membatasi harapan kita kepada Allah dengan keraguan. Tujuannya setan iblis itu buat kita ragu. Setan itu buat kita jangan pernah ragu sama Allah. Apapun yang Anda cita-citakan, yakin Allah pasti akan ngasih, Anda akan dapat. Allah pasti akan dapat. Itu pasti, udah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu.
Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku ini tergantung prasangka hambaku, maka silakan hambaku berprasangka apapun juga kepadaku. Jadi yang kita dapat dari Allah tergantung bagaimana persangkaan kita kepada Allah. Makanya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya ya. Yakin doa, yakin kabul. Berpikir itu adalah berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Jangan berpikir negatif, berpikir positif. Anda sakit, insya Allah bentar lagi sehat. Anda diuji Allah, bentar lagi selesai ujiannya. Jadi doanya positif sama selalu ikhtiar dan berdoa ini adalah kunci kesuksesan. Nah, di hadis yang berikut ini ada bahas tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ada kisahkan yab'atsullahu 'abdaini min 'ibadihi ba'da mautihima. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan dua orang hamba dari hambanya setelah kedua orang ini wafat. Wa kana aktsara lahuma minal mali wal walad. Kedua hamba ini sama Allah ketika di dunia itu diberikan banyak harta dan banyak anak. Banyak harta dan banyak anak. Faqala li ahadihima, maka Allah nanya pada salah satunya, kaifa sana'ta fima ataituk? Apa yang kamu perbuat dengan harta dan anak yang aku berikan kepadamu? Maka orang ini menjawab apa? Taraktuhu liwaladi. Aku tinggalkan harta itu untuk anakku. Maka fatal fakir alaihim, aku takut kalau mereka sampai fakir. Kita Allah mengatakan, amma wathik talahum bitawli. Kamu tidak percaya dengan kekuasaanku? Fa innal ladzi takhawwaftahu alaihim qad anzaltuhu bihim. Ketahuilah sesungguhnya yang paling kamu khawatirkan terjadi pada anakmu, sekarang aku jadikan itu terjadi kepada anakmu. Wa qala lil akhar, kaifa sanata fima ataituk? Nanya sama satunya, apa yang kamu perbuat dengan harta yang aku berikan kepadamu? Anfaqtuhu fi ta'atik. Aku sedekahkan semua hartanya untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Wa wathiqtu liwaladi bi husni taulik. Dan aku pasrah untuk anakku dengan kebaikanmu, dengan kekayaanmu ya Allah. Dan Allah menjawab apa? Innal ladzi wathiqtahu lahum qad anzaltuhu bihim. Sesungguhnya yang kamu percayakan kepadaku, maka sungguh akan telah aku berikan kepada anak-anakmu. Artinya dalam hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, dua orang dibangkitkan sama Allah. Satu bangkit sama Allah, tanya, kamu dulu di dunia saya kasih harta, saya kasih anak, kamu pakai buat apa? Ya Allah, saya tinggalkan hartanya untuk anak saya takut kalau mereka itu fakir. Allah mengatakan, kamu tidak percaya sama aku. Nah, karena kamu takut fakir, yang paling kamu takutkan sekarang terjadi pada anakmu. Setelah lagi bangkitkan, kamu kenapa? Kamu apakan harta pemberian dariku? Saya sedekahkan untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Dan untuk anakku, aku pasrahkan bahwa engkau akan memberikan anugerah yang terbaik. Nah, yang kamu yakini sekarang aku berikan kepada anakmu. Artinya apa? Jangan hanya berpikir mewariskan harta kepada anak. Harta itu belum tentu menjadi sebab kebaikan. Lihat nih, keyakinannya salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika akan meninggal dunia dijenguk sama Utsman bin Affan. Ketika dijenguk sama Utsman bin Affan, ketika itu Abdullah bin Mas'ud ditawarin, mau sakit, mau saya panggilkan dokter, tidak mau. Saya kasih harta, tidak mau. Hartanya untuk anak-anakmu, buat anak-anakmu nanti kalau kamu sudah meninggal dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Enggak usah. Anak saya sudah saya ajarin, saya suruh baca Waqiah. Artinya apa? Keyakinannya kepada surat Al-Waqiah, karena itu yang ngajarkan Nabi Muhammad. Sabda Nabi surat Al-Waqiah itu insya Allah enggak akan menjadikan orang itu fakir. Lebih dia yakini dibanding uang yang di depan matanya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi lebih yakin dengan Al-Waqiah daripada sama duit. Kita umpama
jadwalnya baca surat Al-Waqiah, baca wiritan Al-Waqiah. Tiba-tiba ada kerjaan asik. Baca enggak? Lupa waqiahnya, ingat kerjaannya kan? Sahabat tuh enggak? Dengan uang yang sudah di hadapan mata, justru masih lebih yakin dengan surat Al-Waqiah. Itulah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan kita berpikir kalau kita tidak punya apa-apa, anak kita juga miskin. Enggak. Mohon maaf, sekarang ini yang jadi orang-orang hebat itu rata-rata anaknya orang miskin loh sekarang ini. Anda lihat nih, rektor-rektor, menteri-menteri, banyak di antara mereka tuh bukan anaknya orang kaya, justru mereka anaknya orang miskin. Kenapa? Karena kerjaannya berkah orang tuanya, jadinya anaknya itu sukses. Nah sekarang gimana? Pokoknya kalau kita dapat harta, tetap kita mau sisakan buat anak kita bagus. Loh, yang namanya syariat itu juga ada ngitung kenapa? Berarti ada yang ditinggalkan untuk anak. Tapi Anda jangan nyimpen duit, kenapa? Karena takut kalau anak saya nanti miskin gimana, ini enggak boleh. Meninggalkan harta kepada anak boleh, tapi takut miskin itu yang enggak boleh. Nah, pasrah sama Allah. Waktunya ada yang kita bisa infak, ya infak. Bisa infak, siapkan untuk amal jariah. Dan tinggalkan untuk anak kita, yang terpenting itu bukan harta. Gimana pendidikan mereka agar mereka jadi anak yang soleh, itu yang paling penting buat anak kita sekarang ini. Itu yang paling penting buat anak kita. Kasih contoh, beliau itu meninggalkan untuk anak-anaknya harta yang sangat sedikit. Bahkan kalau saya nggak keliru, itu yang ditinggalkan untuk anaknya hanya sekitar 18 dinar. 18 dinar. Padahal punya istrinya itu lebih dari satu, punya 11 orang anak ketika itu. Enggak salah. Yang diwariskan itu sangat sedikit. Nah, kenapa kok Umar bin Abdul Aziz memberikan warisan sedikit? Beliau itu ketika mau meninggal ditanya sama orang, Umar, ini ada uang dari Baitul Mal, kamu kan enggak pernah ngambil gaji, nanti buat anak-anakmu. Enggak, anakku satu di antara dua. Kalau anakku bukan orang soleh, ngapain saya kasih duit, justru nanti semakin gak soleh. Tapi kalau anakku tuh orang soleh, saya yakin Allah telah berfirman, wa huwa yatawallas sholihin, dialah Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Berarti percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dan hartanya cuma 18 dinar, dan itu dipotong uang ini dan sebagainya. Yang dibagikan pada keluarganya itu hanya sedikit sekali. Kemudian Hisham bin Abdul Malik itu ketika meninggal, istrinya tuh ada 4, salah satu istrinya aja dapatnya 90.000 dinar. Istrinya 4 berarti apa? 360.000 dinar, itu hanya 1/8 hartanya, baru duitnya. Belum pekarangannya, belum ternaknya, belum istananya, belum rumah-rumahnya, belum tanah-tanahnya. Kira-kira semua Umar bin Abdul Aziz banyak mana? Jauh ya. Mungkin saya katakan ini mungkin 1000 kali lipatnya Umar bin Abdul Aziz total semua hartanya. Kata Mujahid yang mengisahkan kisah ini, beliau mengatakan, demi Allah saya menyaksikan beberapa masa kemudian anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadinya dapat warisan cuma dikit, nyumbang 100 kuda untuk perjuangan kaum muslimin. Anaknya Hisham bin Abdul Malik yang warisannya banyak, jadi pengemis, minta-minta di pinggir jalan. Terjadi. Artinya apa? Lihat, yang dulunya kaya sekarang anak miskin banyak apa enggak? Banyak kan? Artinya apa? Didik anak kita untuk jadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa menjadikan anak Anda senang ke masjid, senang cari ilmu, senang baca sholawat, itulah warisan terbaik kepada anak Anda. Kenapa? Karena semua problem itu selesainya dengan sholat, dengan ilmu, dan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada Anda hanya fokus harta, tapi nggak ada kasih warisan tarbiyah, maka akan jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah.